It's all covered in today's China Truths. Pakar, TikTok adalah senjata PKC untuk mengindoktrinasi anak muda Amerika dengan nilai-nilai rezim komunis. Partai Komunis China menggunakan TikTok untuk melancarkan perang tanpa batas terhadap Amerika Serikat dengan mengindoktrinasi anak-anak muda Amerika dengan nilai-nilai rezim China, menurut Casey Fleming, CEO Strategi Intelijen dan Perusahaan Keamanan Siber Black Ops Partners. Fleming mengatakan kepada China in Focus di NTD, saudari outlet media The Epoch Times, media sosial adalah alat di dalam peti perang mereka. Jadi mereka menggunakannya itu sebagai senjata intelijen dan juga senjata kognitif untuk mendistribusikan propaganda untuk mengubah nilai-nilai anak-anak Anda dan nilai-nilai Anda menjadi nilai-nilai yang jauh lebih kuat mendukung Partai Komunis China dan melawan Amerika, atau melawan kiri atau melawan kanan, atau Demokrat atau Republik, atau hitam atau putih untuk memulai kerusuhan internal. Menurut Fleming, TikTok adalah salah satu alat yang digunakan dalam perang tanpa batas yang dilancarkan Partai Komunis China, PKC terhadap Amerika. Dia mengatakan, media sosial apapun yang keluar dari China, bahkan semua jenis teknologi, komputer, perangkat keras, perangkat lunak, kabel digital, aksesori, dan sebagainya. Bahkan peralatan-peralatan itu adalah senjata pengumpul intelijen, karena mereka terlibat dalam hal yang disebut peperangan tanpa batas. Tidak masalah apakah itu TikTok atau Shein, aplikasi nomor 2 saat ini di Amerika Serikat, atau apakah itu Temu, yang merupakan aplikasi nomor 3, juga pembunuh Amazon, dan juga aplikasi game Cina. Dan sekarang di depan mata, kita memiliki Lemonade, yang seharusnya menjadi pengganti TikTok jika pemerintah Amerika Serikat melarang TikTok, tambahnya. Pusat operasi China ada di beberapa pasar global utama, termasuk Singapura, China, dan Amerika Serikat, dan sekarang melayani klien di lebih dari 150 negara, menurut situs webnya. Temu, marketplace online yang didirikan di Boston pada tahun 2022 oleh PDD Holdings Incorporated, yang juga mengoperasikan Pinduoduo di China. Fleming menunjuk pada komentar Senator Ed Markis, Demokrat dari Massachusetts, bahwa TikTok bukanlah satu-satunya platform media sosial yang menjadi ancaman bagi anak-anak dan remaja negara kita, tetapi perusahaan teknologi besar barat juga memiliki kasus yang harus dipertanyakan. Fleming setuju bahwa perusahaan-perusahaan teknologi dan media sosial raksasa Amerika juga mengumpulkan data pengguna, tetapi mereka melakukannya terutama untuk meningkatkan keuntungan. Ia mengatakan bahwa AS memiliki media sosial dan mereka mengumpulkan data-data anak-anak dan orang tua serta siapa saja yang menggunakan media sosial. Ini benar-benar untuk mengeksploitasi anak-anak kita. Mereka melakukan hijacking otak, dan ini semua adalah tentang siklus dopamin dari semua klik yang mereka lakukan, katanya. Dan ini semuanya benar-benar tentang keuntungan bagi perusahaan-perusahaan itu. Semuanya hanya tentang keuntungan dan pangsa pasar. Tidak ada maksud lain di balik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat selain menghasilkan terlalu banyak uang dan mendapatkan terlalu banyak pangsa pasar dari sudut pandang monopoli dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap anak-anak, tambahnya. Sementara itu, Fleming percaya bahwa media sosial China memiliki niat buruk terhadap anak-anak Amerika. Bahaya yang ditimbulkannya adalah hijacking otak ini. Itu mengubah nilai-nilai mereka. Ini menyebabkan pertikaian, perilaku antisosial, mengubah cara berpikir mereka, membatasi kemampuan berpikir kritis mereka, meningkatkan kecemasan, depresi, dan bunuh diri, katanya. Mereka bertujuan untuk membuat anak-anak kita berpikir bahwa PKC atau China adalah negara yang lebih ramah dan lebih baik daripada Amerika Serikat, katanya. Tidak ada perbedaan antara AS dan China, kecuali PKC menggunakannya sebagai alat jahat, sebagai alat perang, alat di dalam peti perang mereka. Dengan AS, Anda masih dieksploitasi, masih berupa fentanyl digital yang dieksploitasi untuk mendapatkan uang dan bagi hasil, katanya. Dia menyoroti Lemonade, aplikasi media sosial yang juga dimiliki oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok. ByteDance dilaporkan meminta para pengguna Amerika untuk beralih ke Lemonade sebagai pengganti TikTok. Fleming berkata bahwa Anda harus menganggap Lemonade juga merupakan aplikasi yang dipersenjatai, karena itu berasal dari PKC.